Nu taraweh tinggal saware, nu nyangan berkah kala barareka, nu puasan mulai leres sabadaya Ramadan. 10 hari lebay ampunan. Oh Ramadan, 10 hari neangan dari rancu kodam. Ramadan, mari bergegas, mari berkarya, kemana aja hari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Jagadian dimanapun kalian berada. Sore hari ini masih bersama Sultan di acara Bentar Lagi Buka. Sultan kedatangan tamu yang oke nih, luar biasa. Masih muda, gaya, ganteng. Apa nama Sultan? Waktu dulu muda tuh mirip lah kayak gini. Bukannya kita masih seumuran. Oh, masih seumuran. Oke, perkenalkan Kang Opai. Saya manggilnya apa? Kang Opai, Kang Taufik atau apa? Boleh, gimana om aja enaknya apa sih om? Acara misinya kan hayang dipanggil luar biasa kan gitu ya. Pilih hoyong dipanggil rada beda gitu. Yang nyamannya Kang Taufik aja. Kang Taufik, oke. Kang Taufik, oke ini. Masa Ramadan om, Taufik dan Hidayah. Bener. Kang Taufik Hidayah gitu bener. Luar biasa nih bulan puasanya Ramadan. Oke, apa kabar Kang Taufik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sultan apa kabar juga? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini pandemi sih, tapi ya Aduh, gimana? Ya segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti yang terbaik om. eta pisan. Termasuk pandemi. Betul. Pasti aya hikmahnanya. Teu sakaba-kaba ada Allah teh nyieun pandemi guys. Mata tong kulutus ya si di Baledo. Di mana dong? Oke. Ada apa? Kepret. Benar. Kang Taufik lagi sibuk apa nih sekarang kegiatan? Sekarang lagi sibuk jualan beras om. Jualan beras guys. Jualan beras. Oke, luar biasa, makanan pokok loh guys. Makanan pokok. Nah, jualan beras tuh, jualan beras gimana coba ceritakan. Jadi sebetulnya gini ya om, saya jualan beras, orang lain juga banyak yang jualan beras. Betul. Tetangga saya jualan beras. Tetangga om Sultan, tetangga saya juga ada om. Jualan beras ya. Jadi value-nya apa gitu yang Ya, membedakan ya, antara ya, beras betul. saya dengan beras orang lain gitu kan? Nah di sini sahabat jagat. Oke, Jagadian kan? Oh Jagadian. Karena kita ya biasa lah. Saya masih sepupuan sama Thor. Masya Jadi Allah. Asgardian, ini Jagadian. Jagadian semuanya. Jadi di sini kami dari Saudagar Akhir Zaman. Saudagar Akhir Zaman ini komunitas. Itu komunitas. Oke. Yang sebelumnya ini dari buku yang ditulis, buku pertama yang saya tulis om Saudagar Akhir Zaman. Oke, ya dulu Ya. kan dulu Ya, kita ya, itu kan biasa om Sultan. kolaborasi lah. Saudagar Akhir Zaman. Jadi dari sana kita bentuk. Jadi kalau saya sih selalu berpikir gak afdol gitu sebuah tulisan tanpa ada implementasi gitu. Iya. Jadi sebagus apapun tulisan tanpa ada eksekusi, tanpa ada implementasi, whatever lah gitu. Jadi kita mencoba mengimplementasikan apa yang kita tulis dari buku tersebut. Ya satu diantaranya karena ini berkaitan dengan dunia perniagaan, saudagar. Betul. Kita coba implementasikanlah usaha yang kita distribusikan, usaha yang kita jalankan ini distribusi beras. Distribusi beras dan telur dan lain sebagainya. Oke. Jadi tujuan utama kita distribusi ini bukan untuk mencari keuntungan semata. Jadi kalau dunia ini, kalau kita berwirausaha hanya untuk keuntungan itu kayaknya terlalu kecil gitu. Terlalu kecil. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan usaha kita ini supaya kita menjadi manusia yang mudah-mudahan bisa menjadi manusia terbaik gitu. Dengan cara khairunas anfa'uhum linas gitu. Khairunas anfa'uhum linas. Tak jawab kamari Sultan pohongan ingat teh khairunas naon sih. Ya Allah ya Rabbi, beda ngobrol Sultan sama orang anak muda yang
Ini insya Allah ya, soleh ya teh. Masya Allah. Amin. Amin doa ya teh Kang. Amin. Sultan kayak baheula bangkar warah gitu. Itu menang di mejaan, tapi insya Allah mudah-mudahan Sultan juga sama-sama ingin memperbaiki diri lah. Amin. Jadi itu distribusi beras kan ya? Distribusi beras. Jadi tujuan utama kita ingin bermanfaat, Om. Jadi Iya. dengan distribusi beras yang kita jalankan, insya Allah bismillah kita sih pede aja, Om. Kita bisa unlimited membuka lapangan pekerjaan. Jadi Oke. tanpa terbatas, dan itu sudah kita lakukan. Oh. Jadi dari keuntungannya kita sebenarnya berangkat dari Al-Quran dan hadis, Om. Jadi dari penasihat kita juga, base camp kita di Pondok Pesantren Darussalam, Om. Masya Jadi Allah. ada penasehatnya. Jadi ketika kita kan ini masih muda nih, Om. Jadi khawatirnya ya jiwa muda geser-geser dikit, ada yang lurusin gitu. Iya, benar ya. Jadi Bisi-bisi ditajong gitu. ditajong gitu ya, benar. Jadi base camp kita ini di Pondok Pesantren Darussalam. Darussalam. Jadi gimana caranya yang tadi saya sampaikan kan, Om? Gimana caranya dengan apa yang kita konsumsi ini bisa menjadi peluang pahala gitu. Jadi Iya, berangkat dari Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Kalau dilihat dari runtutan surat dalam Al-Quran ini, Al-Baqarah ini kan punggungnya Al-Quran, Om. Punggungnya Al-Quran. Jadi yang menopang Al-Quran ini surat Al-Baqarah. Betul. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini ada ayat, jadi kayak Ustaz. Enggak apa-apa. Tenang naon guys. Dah ini teh bulan Ramadan atuh. Makanya urang teh tarang ngaji. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beriman itu, yang pertama kan dalam Al-Baqarah ya, bukan kata Taufik gitu. Iya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Jadi orang yang mendirikan sholat, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada hal gaib, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang tadi percaya kepada hal gaib ini bukan percaya ke uka-uka, Om, bukan percaya ke hantu kuntilanak, tapi percaya kepada Allah. Ya. Jadi sebaik-baiknya hal gaib ini Allah. Jadi Allah ini merupakan zat yang gaib, tetapi segaib-gaibnya Allah ini Allah lebih dekat dibanding denyut nadi kita sendiri gitu kan. Masya Allah. Jadi kita percaya kepada hal gaib. Yang terakhir nih, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mensedekahkan, memberikan sebagian hartanya membagi sebagian ya, Om. sebagian ya, Dalam tanda kutip sebagian gitu. Bukan 2,5 ini zakat wajib. atau bahkan lebih kecil dari itu. Iya, Recena. Jadi ayeuna mah, Om, ka masjidnya biasanya ya. Ya bukan minja sih. Cuman biasanya memberikan sedekah ke masjid itu lebih kecil dibanding bayar toilet, Om. Bener. Udah kencing buang air besar udah 2.000 guys. Di tempat tertentu sampai 5.000 guys. Banyak orang ke masjid. Sleng gitu kan, ada suara gemerincing 1.000 gitu ya. Ternyata dalam Al-Quran ini betul. sudah dijelaskan, bahkan kurang lebih kalau yang berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan rezeki ini spesifikasinya jelas gitu dalam Al-Quran. Jadi bukan 1-2 ayat, puluhan ayat, lebih dari 30 ayat yang menjelaskan terkait sedekah gitu. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, sebagian dari saudagar akhir zaman ini, sebagian dari profitnya, dari marginnya kita alokasikan untuk sahabat, misalkan Jagadian yang ingin promosi beras ke tetangga-tetangganya, itu kita alokasikan dengan sistem, dengan konsep keterbukaan. Karena saudagar akhir zaman ini kita meneladani panutan terbaik manusia, jadi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita mencoba mengimplementasikan usaha yang berkah, yang halal. Bahkan ternyata setelah kita jalankan ini, kita tidak pernah menemukan yang namanya kebangkrutan, kerugian. Jadi dengan kita berbagi, Masya Allah, ini luar biasa ternyata gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Itu inspirasinya ya, luar biasa ya, benar. Memang inspirasi terbaik datang dari orang yang terbaik dong. Dari Rasulullah kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan insya Allah dengan mengikuti apa yang beliau sudah teladankan, ya kita bukan menjadi orang yang rugi. Justru menjadi orang yang beruntung gitu kan. Betul. Dan konsep bisnis kita juga selayaknya meniru apa yang sudah beliau lakukan. Betul. Termasuk juga sahabat beliau barangkali ya. Betul, bahkan dalam apa yang kita jalankan ini ada 2 sosok sahabat yang memang jadi ini, Om. Jadi ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita berbicara 50-50 yang tadi, Om, saya selalu ingat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman bin Affan ini sahabat Rasul
yang sampai detik ini masih punya rekening tabungan gitu. Padahal sudah berapa ribu tahun yang lalu gitu kan. Utsman bin Affan syahid, tetapi sampai detik ini rekening tabungan masih ada, hotel masih punya, ladang kurma masih banyak, sumber air masih ada gitu kan. Ketika kita berniaga, ketika kita menjalankan segala sesuatu dengan tujuan Allah mah beres urusan dunia mah gitu. Termasuk Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf yang berharap miskin, ternyata nggak bisa miskin om. Karena segala sesuatunya dilandaskan dengan tujuan ya Allah, nggak ada lain, ya nggak ada yang lain gitu. Ketika kita berharap, kita pengen benghar, tuh benghar Ari Abdurrahman bin Auf kan miskin, berharap miskin, kita miskin, masya Allah, luar biasa. Jadi apa yang salah dengan kita guys? Jadi kalau kita tarik lagi om, yang paling sederhana dalam Islam itu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu ini lahir dan bermula dari niat. Ketika kita mempunyai niat Allah, tujuannya Allah, dunia ini beres om. Seperti biasanya gini, Om Sultan punya HP nggak? Ya saya punya HP. Punya HP? Ya, punya lah. Punya lah ya. Punya. Motor punya? Motor aja. Nah itu yang menjadikan kita pusing om. Bener. Karena terbuka. bukan sejatinya yang punya HP ini bukan Om Sultan tapi Allah. Allah, betul. Sepakat nggak? Sepakat. Yang punya motor Om Sultan bukan? Bukan. Siapa? Allah. Kalau Allah mau ambil boleh nggak? Boleh dong. Kalau Allah mau nambahkan? Boleh dong. Jadi kalau kita serahkan segala sesuatunya ke Allah, beres kan? Om? Beres ya. Beres. Nah, Erek dicokot mangga ditambahkan oke nya alhamdulillah gitunya. Nah di sini sebaik-baiknya zat itu Allah. Allah itu punya sifat itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Allah menciptakan manusia dengan kasih sayangnya, ingin hambanya miskin tidak mungkin om. Tidak mungkin. Dan Islam kenapa yang tadi om? Kenapa ada pembagian sedekah, zakat, pembagian, bahkan ada waris dalam Al-Quran itu kan harus jelas. Betul ya. Jadi Islam itu menyuruh umatnya, menyuruh hambanya ini untuk menjadi orang-orang kaya. Kaya sebetulnya. Kaya. Jadi bukan kalau miskin itu berarti ada yang salah. Ada yang salah karena perintahnya untuk menjadi orang yang kaya. Makanya orang rek babagi ayeuna urbitna gitu. Betul. Setidaknya ada yang dibagikan, Pak. Betul. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas ini kebermanfaatan ini tidak hanya sebatas kebermanfaatan. Jadi ketika kita ingin berbagi, misalkan ketika kita tidak punya, kita ingin berbagi itu bisa dengan senyum. Betul. Berbagi itu bisa nanti ketika kita senyum, Allah mengganti gitu dengan kebaikan-kebaikan. Ketika kita punya tenaga, bantu dengan tenaga, Allah ganti lagi gitu. Ketika kita punya uang, tidak punyanya juga manusia pasti punya. Nah, belanjakan segala sesuatu di jalan Allah beres gitu. Beres segala oke. Lamun maneh hayang disenyuman kulo bajal masjid senyum ka batur. Ulah baeud we jaman duutnya. Betul. Jadi kalau kita juga ingin dibantu oleh orang lain, kita bantu orang lain. Ketika kita ingin dibantu oleh Allah lebih, maka kita belanjakan rezeki kita di jalan Allah. Jalan Allah. Iya, luar biasa. Anak muda guys, anak muda. Jung Sultan dekat si umur 6 lah. Luar biasa. Dan Kang Opai bukan Kang Taufik lah ya, Kang Taufik. Kang Taufik ini kan juga baru menikah ya kemarin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah nikah sekarang. Udah nikah sekarang. Berkeluarga. Udah dikasih ngomongan? Honeymoonnya baru. Honeymoonnya baru pulang honeymoon guys, luar biasa. Doanya. Iya dong, didoakan ya biar cepat dapat momongan nih. Luar biasa. Dan ada beda ya ketika dulu masih sendiri dan sekarang Masya berkeluarga. Allah. Rezeki itu saya rasa setelah menikah itu nggak beres-beres loh. Oh gitu? Nggak beres-beres dan selama saya menikah setiap hari saya nanya ke istri saya itu pernah kurang kan nikah sama saya gitu. Kasarnya gitu, saya sih ngomongannya gaya nih. Pernah kurang dan setiap kali saya nanya istri saya selalu bilang nggak pernah. Mungkin itu yang menjadikan rezeki lancar om. Jadi ketika ini jadi ke istri ya. Itu udah naon guys, itu meromantis sih. Saya jadi muringkak bulu punduk sendiri ya teh. Itu kan bulu romantis. Menurut saya ini segala sesuatu karena saya sekarang posisi sebagai imam suami. Ketika istri saya ridho, ketika istri saya ikhlas, suaminya menjalankan segala apapun itu keridoan kan gini om. Keridoan Allah itu ada daripada keridoan orang tua. Orang tua, betul. Nah terus Allah juga ridho kalau istri kita ridho gitu. Nah, ketika kita jadi kalau misalkan malaikat itu bidadari itu dalam hidup kita ini ada dua bidadari, ada orang tua ibu, ada istri. Nah, ketika kita tidak menyakiti istri, ketika kita membahagiakan istri ya Allah akan membahagiakan kita. Alhamdulillah. Bener om ini om. Serius om. Ya, betul. Beres semua pokoknya ini. Beres semua urusan karena ibu
selalu kita doakan, kita bahagiakan, istri juga begitu, sayapnya sehingga sempurna. Masya Allah. Dan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Ya. Wih, luar Jadi, biasa. kalau saya lihat ini kalau saya lihat kemarin saya lihat ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Wih, Jadi gimana? keimanan seseorang ini, ketakwaan seseorang ini setengahnya lengkap ketika dia sudah menikah. Jadi setengahnya lagi ini ketakwaan. Jadi kalau mau 100% nikah dulu. Iya. Nah, saya jadi bertanya ini 50% berarti nikah 1 kali, kalau 2 kali berarti udah 100%. Ai, Nikah 3 kali 100%. Ternyata kata gurunda Ustadz Abdul Somad bukan seperti itu, Om. Ampun. maaf guys. Suhu. Maaf guys. Jadi satu cukup karena Rasulullah SAW pun merupakan kalau bisa dikatakan Rasul itu lelaki paling setia, Om. Ya. Percaya ataupun tidak, Rasul ini lelaki paling setia. Karena fase monogami Rasul, fase kesetiaan Rasul ketika menikah dengan Siti Khadijah ini, Masya Allah luar biasa. Dan Rasul ini tidak pernah menduakan Siti Khadijah sampai akhir hayatnya. Jadi adapun fase setelah itu Rasul menikah dengan urusannya tujuan beda. Tujuannya seperti nikah itu mah untuk syiar. Untuk syiar. Jadi tujuannya untuk hadis kan. Kita nggak mungkin bisa berlaku adil kalau nggak ada contohnya. Contohnya gitu. dan beliau mencontohkan itu. Terus mana ulah yang ngerasa adil guys gitu kan ya. Si kita hiji heula beakeun beak moal. Aduh luar biasa. Sorry ya guys yang belum nikah, aduh. Sing kira-kira masih 50% loh. Ya, cepet 100% kan. Abdolkan guys. Wih, luar biasa. Oke, terus gimana? Udah itu berarti insya Allah ketika kita ya berkaitan dengan apapun segala sesuatu urusan, saya rasa ketenangan kita ini akan hadir ketika kita menyerahkan segala sesuatunya tujuannya untuk Allah. Jadi kalau kita ingin membahagiakan istri, tujuannya untuk Allah. Ketika kita ingin berusaha, tujuannya Allah, beres semuanya. Ada lagu judulnya Cintai Aku Karena Allah. Cintai aku karena Allah. Luar biasa. Makanya cintai istri kita, cintai suami karena Allah saja kan. Dan insya Allah Allah akan memberikan beragam atau berjuta karunia untuk kita ya. Betul. Allah itu maha kaya, maha segalanya. Jadi kalau kita ingin kaya, ingin dimampukan, serahkan ke yang maha kaya. Ke yang maha kaya, tolong nyerahkan kesasaran. Ketika kita bergantung kepada manusia, yang akan kita temui adalah kekecewaan. Tapi ketika kita menggantungkan ke Allah, yang akan kita dapatkan, insya Allah dunia ini terlalu kecil untuk Allah berikan kepada kita. Betul. Dan itu pengalaman Kang ya. Pengalaman. Betul nggak pengalaman, banyak pengalaman lah dari dulu Kang Taufik merintis bisnis kan sendiri, berwirausaha dan lain sebagainya. Ada pengalaman, iya kan? Ada pengalaman. Sebelum saudagar akhir zaman dan juga sebetulnya ada. Ada saudagar akhir bulan, enggak. Aduh sorry guys, aduh ini benar-benar ya. Saudagar akhir zaman, jadi sebelumnya saudagar akhir bulan. Mungkin nanti afternya sultan akhir zaman. Sultan akhir zaman bisa jadi. Walau alam insya kita mana tidak pernah tahu. Siapa tahu sultan yang akan atau pemimpin yang nantinya di akhir zaman itu mensejahterakan umat gitu ya, bangsa ini juga kita sebetulnya guys. Amin. Makanya jangan inferiornya. Tong loba ting kukulutus, tong loba ting luhlah, tong loba ting insecure, lebih perbanyak bersyukur. Bersyukur, dan insecure teh bukti tidak bersyukur. Betul. Cek diki kamarnya. luar biasa. Oke Kang, saudagar akhir zaman. Ini rencananya nanti ke depan mau gimana Kang? Selain tadi distribusi beras, sembako gitu ya. Rencana kami di sini memang alhamdulillah Allah mentakdirkan kami bertemu dengan banyak orang, dengan banyak pihak, dengan banyak orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama Allah. Gitu. Saat ini tujuan jangka pendek kita, target jangka pendek kita distribusi kebutuhan pokok dengan tujuan kita bukan ingin untung dunia, tetapi yang kami tuju ini bagaimana caranya orang yang tidak kebeli beras bisa makan. Jadi konsepnya ini ingin lebih jelas. Follow IG saya aja. Follow IG-nya apa Kang? IG-nya apa Kang? Kuswandi Taufik. Wih, luar biasa. Jadi nanti insya Allah kami jelaskan. Dan untuk konsep berwirausaha insya Allah tanpa modal. Jadi sahabat Jagadian bisa ikut juga bareng-bareng. Jadi mau usaha, boleh berniaga
yuk kita bareng-bareng setiap hari Selasa kita kumpul di Pondok Pesantren Darussalam Tanjung Sari. Jadi kita bimbing sampai mempunyai pendapatan insya Allah tanpa modal. Gitu. Ini challenging guys ya, buat anak muda ini harusnya challenging ya, lebih challenging daripada yuk memvertikalkan diri dan menghorizontalkan HP Anda dan kemudian mabar bersama-sama. Oke, aduh luar biasa Kang Opai. Ini pembicaraan kita di sore hari ini ya. Ada sisi religiusnya jelas, terus kemudian nanti tadi juga ngupas sisi bisnisnya, keuntungan yang bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Oke. Dan saudagar akhir zaman ini melibatkan banyak orang ya? Melibatkan banyak pihak. Alhamdulillah. Untuk saat ini tim kita sudah cukup komplit Om. Jadi kita di Saudagar Akhir Zaman ini ada 3 divisi. Ada divisi distribution division. Jadi ada divisi distribusi, ada divisi jasa, ada divisi pengolahan sampah. Jadi ada pengolahan sampah. Jadi menurut kita 3 divisi ini sudah merangkum berbagai aspek kehidupan. Jadi kita sebagai manusia ini kan sebenarnya produsen sampah gitu. Yang sampai saat ini belum ada solusi yang pasti gitu, yang konkret. Nah di sini kami berusaha menciptakan solusi-solusi yang konkret gitu. Satu diantaranya ya kalau yang organik dengan maggot gitu kan, dengan magotnya kita buat tepung nantinya. Terus magotnya got dan maggot atau maggot itu sama Yajuj dan Majuj ya. Kita maggot belatung, jadi belatung. Oke. Belatung ya, kalau mau lebih tahu tinggal mengurai sampah dan tidak bau. Oh gitu. Jadi nggak bau. Nah si magotnya ini kalau di Jepang jadi konsumsi manusia. Hah? Seriously? Jadi konsumsi manusia. Maggot? Jadi chips. Bilatung. Jadi bos. chips. Jadi chips. Segede kumaha Snack bilatung. Di kecil sih bilatungnya. Jadi chips. Ya kalau kita cukup sebagai pengurai nanti magotnya bisa jadi pakan hewan. Ya benar bisa jadi pakan hewan. Karena proteinnya tinggi. Ya, dan buat hewan juga sehat ya. Sehat. Oke, jadi ini sebuah siklus yang saling menguntungkan satu sama lain. Jadi belatung yang kita sangka naon sih belatungnya mana juga bilatung kan eta teh sebuah hal penghinaan eta teh. Ayeuna mah lamun misalkan mana juga belatung ada, saya mah belatungna pengurai. Sabilatung belitung urang mah baru dasar pagumlina. Guys, eta luar biasa. Dan betul tadi Kang Taufik ya, bahwa manusia itu produsen sampah. Betul. Produsen sampah dimulai dari bungkus-bungkus yang entahlah gitu ya, sampai juga dengan kata-kata yang entahlah. Sampah masyarakat ya? Sampah, iya betul. Itu udah nggak bisa didaur ulang. Kalau manusia membuang sampah sembarangan, artinya dalam bentuk kemasan, itu masih bisa didaur ulang. Tapi kalau manusia membuang sampah berupa kata-kata, itu yang sulit untuk didaur ulang dan akan membekas. Kalau udah pecah, nggak bisa balik lagi. Luar biasa. Makanya kita harus hati-hati dengan apa yang kita obrolkan. Sultan juga minta maaf kalau ada salah-salah kata guys dalam podcast ini di setiap hari. Tapi insya Allah apapun yang kita upayakan, mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan buat kebaikan lah untuk semuanya. Ini kedatangan Kang Opai juga ini sudah satu hal yang luar biasa menurut saya. Dan ini kita sebenarnya Kang Opai itu janjian dengan Pak Andri kan? Janjian dengan Pak Andri. Dan makanya ini nggak persiapan baju. Nggak persiapan baju, saya juga nggak persiapan baju. Ini jas seadanya. Ini jas dulu waktu Sultan masih kuliah atau sekolah. Ini masa podcast pakai celana serigala? Tapi kita masuk podcastnya santai lah, Kang Taufik lah. Kita bukan podcast yang agak serius, yang politis gitu enggak lah. Kita mah santai aja. Dari kesantaian kita bisa berbagi dengan orang lain. Amin. Itu luar biasa. Ada lagi Kang Taufik yang mau disampaikan barangkali ya untuk para entrepreneur atau startup di Bandung ya, khususnya milenial, zilenial yang di zaman sekarang itu terkenal sebagai generasi rebahan. Ya, padahal sebetulnya saya yakin enggak lah. Itu hanya label saja, labeling gitu. Makanya Kang Taufik pilih ada yang mau disampaikan kepada semuanya yang nonton sekarang. Ya, jadi untuk sahabat Jagadian semuanya, jadi
seperti yang tadi kita bahas dari awal sampai klimaks ini ya. Iya. Mantap, weh. Ini apa ya, podcast yang sebetulnya kita nggak sengaja karena Kang Taufik janjian sama Pak Hadri. Ini Pak Hadri memang luar biasa, linknya banyak, ya. Linknya kemana-mana. Sultan kebagian. Jadi Sultan langsung ajak aja karena tadi ngobrol-ngobrol santai dulu, terus obrolannya kok asik ya, ngobrolin masalah entrepreneur dan lain sebagainya. Bukan masalah, sorry ya, saya kebiasaan masalah. Sultan itu peluang entrepreneur dan lain sebagainya. Ini keren. Makanya Sultan langsung ajak podcast, ternyata beliau mau dan luar biasa. Nanti mudah-mudahan kita ke depan bisa kolaborasi, Kang. Siap? Ya, 86? Oh, 86 lah. Oke. Ya, mungkin itu saja Jagadian ya, apa yang bisa kita bincangkan. Kita nggak bisa lama karena bentar lagi buka tadi ya. Bentar lagi buka, teman-teman mungkin mau berburu tajil ya. Entah takjil, entah ukti sih sebetulnya. Oke. Yang penting nggak rebahan terus lah. Ya, oke, bangkit, berdiri, kemudian beranjak. Jangan lupa karena ketika kita bicara nawaitu itu selalu berbicara tentang masa depan, bukan masa lalu. Bismillah, ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Itu saja yang bisa disampaikan kesimpulan kita pembicaraan kali ini.